Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nasrullah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05204971 UPBJC Kota Serang. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan soal sebagai berikut. Buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat berikut. Ada URL-nya ya teman-teman. Buat aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut atau kolom atau field rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut seperti tampilan HP ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buka terminal baru folder 3. Kita langsung buat projectnya ya teman-teman dengan mengetik panel start. Baik, kita tunggu ya sebentar, nanti saya akan percepat videonya. Dengan perintah ini untuk membuat project Ionic baru dengan tampilan blank dan form framework Vue. Kita tunggu saja ya teman-teman. Baik, kita ditanyai ini apakah akan membuat akun Ionic baru. Saya pilih N atau tidak. Kemudian kita masuk ke direktori tugasnya ya dengan mengetikkan perintah cd kita sudah masuk ke direktori tugasnya. Kemudian saya akan install dulu Axios-nya. Axios digunakan untuk melakukan HTTP request ke API cryptocurrency. Kemudian kita akan masuk ke folder tugasnya. Ini ada struktur projectnya ya teman-teman, ada src, tes, kemudian kita akan masuk ke folder src-nya, masuk ke views. Nah, di sini ada homepage.vue. Ini ada tampilan defaultnya teman-teman. Nanti kita akan hapus. Kebetulan saya juga kemampuan mengetiknya masih lumayan lama, jadi saya sudah buatkan kodenya teman-teman, tinggal nanti saya jelaskan. Saya akan pastekan kodenya di sini agar mempercepat videonya teman-teman. Baik, saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Untuk tugas ini saya berfokus pada file homepage.vue yang berada di folder views karena seluruh tampilan aplikasinya dan proses pengambilan data saya letakkan pada file tersebut. Berikut penjelasan isi filenya. Untuk template, bagian template digunakan untuk membuat tampilan aplikasi yang dilihat oleh pengguna. Kemudian ada bagian judul di sini. Bagian ini digunakan untuk membuat judul dalam aplikasi ya, yang menampilkan judulnya. Berikutnya ada tombol refresh button. Tombol ini digunakan untuk melakukan refresh data cryptocurrency secara real time. Selanjutnya direktif v4 digunakan untuk menampilkan data cryptocurrency secara otomatis berdasarkan data yang diterima dari API online. Setiap data kripto akan ditampilkan dalam bentuk card berisi ranking, nama koin, simbol koin, dan harga dalam dolar Amerika. Selanjutnya untuk bagian loading, di sini saya menambahkan komponen loading agar pengguna mengetahui bahwa aplikasi sedang memuat data dari server. Ketika tombol refresh ditekan, maka akan muncul loading beberapa saat sebelum data ditampilkan kembali. Selanjutnya untuk penjelasan scriptnya ya. Bagian script digunakan untuk mengatur logika aplikasi. Selanjutnya ada
Axios digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan API online. Selanjutnya di bagian ini, variabel ini digunakan untuk menyimpan data cryptocurrency yang diperoleh dari API. Selanjutnya untuk bagian ini, variabel ini digunakan untuk mengontrol tampilan loading. Selanjutnya untuk bagian ini, fungsi ini digunakan untuk mengambil data cryptocurrency dari API. Selanjutnya untuk bagian ini ya, yang tadi dalam soal dikasih URL-nya ya. Pada bagian ini aplikasi memperoleh request ke API untuk memperoleh data currency yang terbaru. Selanjutnya untuk respon data, saya hanya menampilkan 15 data pertama agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya untuk bagian ini, fungsi onMounted akan digunakan ketika aplikasi pertama kali dibuka sehingga data kripto langsung muncul tanpa harus menekan tombol refresh terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bagian style ya. Pada bagian style adalah untuk agar tampilan lebih menarik ya teman-teman. Pada bagian ini saya menggunakan linear gradient agar tampilan lebih menarik. Ini ada warnanya ya teman-teman. Selanjutnya ada background. Selanjutnya untuk bagian ini, pada bagian ini saya memberikan efek neon berwarna biru agar judul terlihat lebih menarik ya. Selanjutnya untuk refresh button, tampilannya ini. Selanjutnya ada crypto card-nya, dibuat menggunakan efek transparan dan blur sehingga menghasilkan tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya ada box shadow digunakan untuk memberi efek cahaya sehingga tampilan lebih hidup ya. Mungkin cukup ya. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasinya, apakah kodenya berfungsi. Kita akan mengetik belum menge-save kodenya teman-teman. Setelah mengetikkan kode, kita harus save dulu ya, Ctrl S agar tersimpan. Oke, kita buka coba. Nah, seperti ini tampilan aplikasinya ya teman-teman. Ini ada judul, kemudian ada refresh button, kemudian data currency-nya ada 15 data pertama. Untuk perintah seperti di soal, kita diperintahkan untuk seperti data mobile. Saya sudah install extension ya, mobile simulator, agar tampilannya seperti pada soal. Nah, seperti ini. Coba kita refresh ya, berfungsi tombol refreshnya. Untuk menginstal extensionnya, kita tinggal buka extension ya, kemudian manage extension, lalu cari di Chrome Web Store, lalu ketikkan mobile simulator di sini ya. Karena sudah terinstall, tinggal kita pakai. Seperti ini tampilan aplikasinya. Data tampilan terdiri dari ranking, nama koin, kemudian ada simbol koin dan harga dalam dolar Amerika atau USD. Mungkin cukup ya penjelasan tugas praktik 3 ini. Dari tugas praktik 3 ini saya belajar bagaimana membangun aplikasi mobile menggunakan iNetWay, melakukan pengambilan data dari API online menggunakan Axios, serta membuat tampilan yang lebih modern dan interaktif. Selain itu, saya juga memahami komponen Ionic seperti button, card, loading, dan teknik styling menggunakan CSS. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.